Hi, good morning everyone. How are you today? Hari ini kita akan kembali dengan materi baru yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat dengan GLB dan GLBB ya. Nah, melihat judul ini pasti kalian sudah familiar di SMP mempelajari tentang konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di SMA kita akan lebih dalam lagi untuk pemahaman konsep tentang materi ini. Pertanyaan Miss, ada yang tahu nggak penerapan GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari? Oke, thank you for your answer. Jawabannya adalah yang pertama, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, gerak mobil yang dipercepat dengan cara menekan pedal gasnya. Nah, yang kedua, gerak mobil yang diperlambat dengan cara menekan pedal rem. Contohnya lagi, buah jatuh, atau misalkan buah mangga ya, buah jatuh dari tangkainya. Nah, gerak apakah itu nanti? Kita akan mengetahui gerak-gerak itu pada materi ini. So, enjoy your study. Oke, nah berikutnya Miss akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti kalian akan join di breakout room. Kemudian tolong cek Google Classroom-nya. Di Google Classroom ada study kasus yang akan kalian analisa dengan beberapa contoh soal. Kemudian nanti akan ditarik sebuah kesimpulan dari diskus kalian. Kemudian setelah 10 menit di breakout room, kalian boleh leave breakout room dan join di room ini. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil daripada diskus kalian dan kita akan sama-sama belajar dan menguatkan konsepnya kembali tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke? Iya, have enjoy your study guys. Pencapaian yang akan kita dapatkan setelah mempelajari materi ini adalah kita akan dapat menganalisa besaran-besaran fisika pada gerak lurus berubah beraturan dan pada gerak lurus beraturan. GLB dan GLBB singkatannya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah nanti kita akan dapat mendefinisikan pengertian gerak itu apa. Yang kedua, kita akan dapat membedakan antara jarak dengan perpindahan. Kemudian kita akan dapat membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan saat. Next, menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan, kemudian gerak lurus berubah beraturan, kemudian nanti apa itu yang dimaksud dengan percepatan rata-rata dan percepatan saat. Yang terakhir adalah kita dapat menerapkan besaran-besaran fisika yang ada di dalam persamaan GLB dan GLBB dalam bentuk persamaan dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Oke, oleh karena itu kita akan masuk bagian yang pertama. Tetap semangat ya. Materinya. Perhatikan animasi daripada beberapa hewan gambar ini. Ada kucing di sini di atas atap genteng. Kemudian ada burung di sini mengepakkan sayap. Sini juga ada kucing. Sini ada kejar-kejaran antara anjing dengan macan tutul. Kemudian di sini ada bebek. Nah, di sini ada kupu-kupu, perhatikan. Kemudian di sini ada burung yang terbang nanti hingga di atas pohon ini. Ini Miss sudah kasih penugasan di Google Classroom. Miss akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok, kemudian nanti kalian akan masuk ke breakout room, kemudian nanti kalian akan discuss tentang definisi daripada gerak. Kemudian binatang-binatang manakah atau hewan manakah yang ada pada gambar ini yang melakukan gerak. Miss akan kasih waktu untuk kalian masuk ke breakout room dan discuss selama 10 menit maksimal. Nanti kalian akan kembali lagi ke breakout room ini dan disertai dengan 2 studi kasus yang sudah Miss kasih di dalam penugasan Google Classroom. Oke?
Iya, kembali lagi kita membahas tentang definisi daripada gerak. Nah, di sini gerak. Hewan manakah di antara ini yang melakukan gerak? Yang melakukan gerak adalah, iya, jawaban atau kesimpulan kalian semua benar tadi setelah dipresentasikan. Hewan dan yang melakukan gerak adalah ada anjing dengan macan tutul, kemudian ini burung ini tidak melakukan gerak. Burung yang ini tadi melakukan gerak karena dia dari posisi atas kemudian hinggap di atas pohon ini. Kemudian tadi yang ini kucing juga kalian simpulkan dia melakukan gerak karena mengalami perubahan posisi. Dia dari bawah sampai ke atas. Nah, kucing di sini dia tidak mengalami gerak walaupun dalam kehidupan sehari-hari sering disebut ini adalah melakukan gerak. Nah, tapi definisi gerak di dalam kehidupan di dalam fisika adalah berbeda di dalam kehidupan sehari-hari. Kucing ini hanya menggelengkan kepala kiri kanan, dia tetap bergerak, tapi secara fisika dia tidak melakukan gerak. Kesimpulan kalian terhadap gerak tadi benar, bahwa suatu benda yang mengalami perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir relatif terhadap si pengamat. Oke, ada kata kuncinya adalah relatif ya. Relatif terhadap si pengamat. Nanti siapa yang mengamati benda itu? Nah, kita yang menjadi pengamat di sini mengamati beberapa hewan yang ada pada gambar ini, diilustrasikan, oke. Nah, setelah kita kaji bahwa yang mengalami gerak hewan mana dan yang tidak mengalami gerak hewan mana, itu sudah tepat. Oke. Is it clear tentang definisi daripada gerak? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke studi kasus yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah studi kasus tentang jarak dan perpindahan. Perbedaannya apa? Kita perhatikan ya. Ilustrasi berikut. Apa itu perbedaan antara jarak dan perpindahan? Tadi berdasarkan diskus dan hasil presentasi kalian sudah benar dan sudah tepat jawabannya. Oke, di sini ada seekor kucing bergerak ke arah selatan, kemudian berbelok ke arah timur. Iya. Next. Nah, berbeloknya adalah sejauh 6 meter. Berbeloknya adalah sejauh 8 meter ke arah selatan, kemudian dia sejauh 6 meter ke arah timur dari posisi awal. Maka yang ditanyakan adalah berapa jarak dan perpindahannya. Iya, perpindahannya adalah jarak dan perpindahan. Total panjang lintasan yang dia tempuh, atau benda itu tempuh, atau kucing ini tempuh ya. Total panjang lintasannya adalah 8 tambah 6 sama dengan 14 meter. Nah, jarak ini merupakan besaran skalar. Next. Iya. Perpindahan di sini kalau kalian lihat ini yang jarak dari posisi awal ke posisi akhir ya, perpindahannya. Nah, lintasan yang dilalui oleh si kucing tersebut itu membentuk lintasan segitiga siku-siku. Jadi bisa kita gunakan untuk menentukannya pakai teorema Pythagoras, yaitu ini sisi miringnya ditanyakan, akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 meter. Berdasarkan hasil temuan kita berapa jarak dengan perpindahan, maka dapat disimpulkan bahwa jarak itu merupakan besaran skalar, perpindahan adalah besaran vektor. Ingat kembali pelajaran di bab sebelumnya, bahwa skalar itu adalah besaran yang mempunyai nilai, hanya mempunyai nilai. Sedangkan vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Oke, next. Studi kasus yang berikutnya yang ada di penugasan Google Classroom kalian adalah sebuah bola ini. Bola ditendang, membentuk lintasan seperti ini. Iya. Maka jarak yang dia lalui adalah ini, total panjang lintasan bolanya sampai ke posisi akhir. Sedangkan perpindahannya cukup kalian tarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir, yaitu yang ini. Yang berwarna biru ya. Oke, next. Maka
kesimpulan kalian juga benar tadi. Studi kasus yang berikutnya ini. Iya. Tadi setelah didiskusikan dalam kelompok kalian sudah benar jawabannya ya. Perhatikan studi kasus yang pertama yang di atas ini. Berapa jarak yang ditempuh dari A ke O, ke B, ke C? Lintasan yang dia lalui adalah startnya dari A, kemudian melalui O, kemudian melalui B, kemudian kembali ke posisi C. Ini ya. Nah, ingat kembali tadi jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh sebuah benda. Dari A ke O dia menempuh 5 skala, dari O ke B dia menempuh 5 skala juga, dari B ke C, ini perhatikan garis bilangannya, adalah 6. Nah, hiraukan plus minus di dalam garis bilangan ini untuk menentukan jarak. Jadi cukup kalian hitung berapa skala yang dia tempuh dari posisi A ke O, ke B, kemudian kembali ke C. Kalau dijumlahkan, maka hasilnya adalah 16. Oke, perpindahan tadi adalah posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Posisi akhirnya adalah minus 1, oke, karena tadi untuk perpindahan itu merupakan besaran vektor, jadi punya nilai dan arah. Posisinya adalah akhirnya di minus 1, posisi awalnya adalah dia di minus 5, jadi minus 1 dikurang minus 5 hasilnya adalah 4. Kedudukan akhir dikurang kedudukan awal untuk suatu benda yang berada di dalam garis bilangan ya. Oke, next. Studi kasus yang kedua, tadi jawaban kalian sudah benar juga. Miss hanya mengecek atau menjelaskan atau menekankan konsepnya kembali. Berapa jarak yang ditempuh kalau dari O ke B, kemudian ke A, kemudian balik lagi ke O, kemudian dia terakhir di C. Untuk jaraknya, total panjang lintasannya, kita cari dulu dari O ke A, B. Dari O ke B, dia mendapatkan atau menempuh 5 skala. Kemudian dari B ke O, dia juga menempuh 5 skala. Kemudian dari O ke A, dia juga 5 skala ditempuhnya. Kemudian dari A ke O, perhatikan dari A ke O, juga 5 skala. Ditambahkan yang terakhir adalah dari O ke C. Dia menempuh 3 skala, maka totalnya adalah 23 skala ya. Sedangkan perpindahannya adalah posisi akhir 3 di sini, skala 3. Sedangkan posisi awalnya adalah 0. Jadi 3 dikurang 0 sama dengan 3. Oke, yang berikutnya ini. Jarak yang dia tempuh, si anjing tersebut di dalam animasi ini, dari B ke O, kemudian ke A, kemudian ke O, ke B, dan ke C. Terakhir di C ya. Perhatikan lintasannya. Lintasan dilalui adalah B, O, dari B ke O, kemudian ke A, kemudian balik lagi ke O, kemudian ke B, terakhir posisinya adalah di C. Nah, dari B ke O adalah berapa skala? Iya, ada 5 skala. Kemudian nanti dari A, O ke A juga 5 skala, jadi 5 tambah 5 ya. Oke, tolong nanti dihitungnya di kepala ya. Coba kita belajar berhitung di kepala. Kemudian dari A ke O lagi, dia kembali lagi ke O di sini, oke. Dia menempuh 5 skala, kemudian dari O ke B, O ke B juga 5 skala, terakhir dia kembali ke C. B ke C itu adalah 8 skala, sehingga nanti total panjang lintasan atau jarak yang ditempuh oleh si hewan ini adalah 28. Next, berapakah perpindahannya? Ada yang bisa jawab? Iya, tadi sudah dijawab berdasarkan diskusi kelompok ya. Posisi akhirnya adalah minus 3, posisi awalnya adalah di 5. Jadi dari mana hasilnya? Minus 3 dikurang 5. Hasilnya adalah minus 8 ya perpindahannya. Next, kita masuk ke materi gerak lurus beraturan atau yang disingkat dengan GLB.
Apa bedanya gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan? Contohnya, setiap jam sebuah mobil menempuh suatu jarak S, ini, oke. Nah, kecepatan yang dialami oleh mobil ini tetap, misalkan 60 km per jam. Oke, next. Jadi, si mobil ini akan melakukan kecepatan yang sama, di mana kecepatannya tetap yaitu misalkan contohnya 60 km per jam. Nah, itu adalah yang disebut dengan GLB. Persamaan-persamaan pada GLB atau kecepatan sesaat. Sini X sama dengan V kali T, maka untuk menentukan V sama dengan atau kecepatan, jarak dibagi waktu, atau untuk menentukan waktu sama dengan S per V. Nah, kemudian misalkan di sini mobilnya pada mula-mula menempuh jarak X1, di mana waktunya adalah T1, kemudian bergerak kembali dengan jarak yang ditempuh adalah X2 dalam waktu T2, maka nanti kecepatan rata-ratanya akan menjadi delta X per delta T. Ini adalah grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu untuk gerak lurus beraturan. Oke, perhatikan grafik V di sini konstan. Jadi berapapun waktunya, maka kecepatannya adalah konstan. Jadi misalkan detik pertama dia 30 meter per second, detik kedua juga nanti dia akan mengalami kecepatan yang sama 30 meter per second. Kemudian misalkan detik ketiga juga dia akan mendapatkan kecepatan yang sama juga. Jadi setiap waktu, setiap sekian detik akan mengalami kecepatan yang sama atau kecepatannya konstan. Untuk menentukan jarak dari grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu, yaitu jaraknya adalah luas area di bawah grafik. Jadi nanti cukup menghitung luas areanya. Tergantung nanti bangunnya adalah bangun apa ya. Oke, next, percepatan rata-rata untuk GLB. Percepatan rata-rata adalah delta V per delta T, karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Oke, perhatikan ilustrasi ini mobil, kemudian yang di bawahnya ini adalah jarak yang dia tempuh setiap satuan waktu. Ini, kalau kalian lihat, jarak antara titik yang satu dengan titik yang lain atau titik yang sebelum dengan setelah itu kan jaraknya sama. Kalau jaraknya sama berarti kecepatannya akan konstan. Atau dalam artian mobil ini mengalami gerak lurus beraturan. Nah, di bawah ini ada beberapa grafik hubungan antara. Yang pertama adalah hubungan antara jarak terhadap waktu. Yang kedua adalah hubungan kecepatan terhadap waktu. Yang ketiga adalah hubungan percepatan terhadap waktu. Oke, mari kita simpulkan dari grafik ini. Hubungan jarak terhadap waktu itu adalah linear, naik di sini. Sedangkan kecepatan terhadap waktu dia konstan atau tetap. Di sini di gambar ini atau di grafik saya ini, setiap sekian detik kecepatannya adalah 10 meter per second. Kemudian di sini, kalau tidak ada clue-nya, perhatikan. Notes-nya adalah kalau tidak ada perubahan kecepatan terhadap waktu, maka percepatannya akan menjadi 0. Why? Karena kecepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Maka di sini dihasilkan grafik hubungan antara percepatan dengan waktu adalah tetap di 0. Berapapun
waktunya, maka nanti dihasilkan percepatannya 0. Oke, next kita akan membahas soal-soal penerapan besaran-besaran pada gerak lurus beraturan yang akan kita aplikasikan di dalam penyelesaian masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh soal yang pertama adalah seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap. Sini kecepatan tetap berarti notes-nya adalah bergerak lurus apa? Iya, bergerak lurus beraturan, benar. 15 meter per second, tentukan A jarak yang ditempuh setelah 4 detik dan 5 detik. Next, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Ini adalah penyelesaian ya. Ya, yang diketahui dari soal adalah V atau velocity-nya adalah 15 meter per second. Yang ditanyakan adalah yang A, distance-nya atau jaraknya, di mana waktunya adalah 4 dan 5 second. Next, yang B-nya adalah waktu atau times. If we have the distance in 3 kilometers equal berapa meters? Iya, benar. 3.000 meter ya. Oke, penyelesaian yang A adalah untuk T-nya 4 detik, berarti S sama dengan V kali T. Berarti 15 dikali 4 sama dengan 60 meter. Untuk T-nya sama dengan 5 detik, maka S-nya adalah V kali T 15 kali 5 sama dengan 75 meter. Untuk B, jawaban B adalah times distance per velocity 3000 dibagi dengan 15 equal 200 second. Okay, the next question, this one. Ada grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu, velocity terhadap waktu di sini. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti gambar di atas atau grafik di atas. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak A. 4 detik, B. 10 detik, C. 1 menit. Oke, yang diketahui dari grafik ini, kecepatannya adalah konstan. Ini grafik hubungan antara V dan T, di mana kecepatannya konstan atau mengalami gerak lurus beraturan. V-nya adalah 5 meter per second, ditanya adalah S-nya dengan beberapa waktu yang berbeda. Untuk T sama dengan 4 detik, V kali T, 5 kali 4 sama dengan 20. Untuk T sama dengan 10, kita peroleh S-nya sama dengan 5 kali 10, 50 meter. Untuk T-nya adalah 60 detik, maka S-nya adalah 5 kali 60, hasilnya adalah 300 meter. Next. Nah, untuk mencari, selain daripada menentukan jawabannya dengan persamaan pada GLB, kalau kalian dikasih grafik hubungan V dan T untuk mencari jaraknya, cukup menentukannya dengan luasnya di bawah grafik, oke? Nah, ini luas area untuk 4 detik itu kan berbentuk segi panjang, jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi cara keduanya boleh menentukan jaraknya dengan menggunakan rumus jarak. Rumus luas area di bawah grafik ya. Untuk 10 detik di sini, luasnya kita peroleh 5 kali 10 adalah 50 meter. Soal yang berikutnya ini, seorang mengendarai sepeda motor mula-mula kecepatannya adalah 18 km per jam. Oke, setelah 10 detik, kemudian kecepatannya menjadi setelah 10 detik kemudian, kecepatannya menjadi 54 km per jam. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Ada yang bisa ngitung? Oke, perhatikan kecepatan pertama yang motor peroleh adalah 18 km per jam. Kini kita konversi ke dalam meter per second, 5 meter per second. Ada yang masih ingat untuk konversi kilometer per jam ke meter per second? Iya, caranya adalah kilometer ke meter dikali, berarti ini dikali 1000, jam ke second dikali 3600, berarti nanti 18 dikali dengan 1000 dibagi dengan 3600. Sehingga nanti hasilnya adalah menjadi 5 meter per second. Next, untuk V2-nya sama halnya dengan V1 tadi, kita konversi ke dalam meter per second adalah 15 meter per second. And then the time is equal 10 second.
And then we have to find the acceleration. A-nya ya, percepatan rata-rata. Berarti di sini bendanya mengalami percepatan rata-rata adalah delta V per delta T. Berarti kecepatan akhir kurang kecepatan awal dibagi dengan delta T. 15 dikurang 5 per 10 hasilnya adalah 1 meter per second kuadrat. Oke. Kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat dengan GLBB. Nah, kalau tadi adalah GLB, dia mempunyai kecepatan konstan dalam satuan detik, sehingga nanti percepatannya akan menjadi 0. Untuk GLBB, yang berubah beraturan apa? Iya, berdasarkan diskusi kelompok kalian tadi udah benar, berdasarkan studi kasus pada Google Classroom yang sudah Miss bagikan, gerak lurus berubah beraturan, yang berubah beraturannya adalah kecepatannya. Iya, jadi nanti kalau misalkan, contohnya, nih pada ilustrasi saya, mobilnya bergerak pada waktu 2 detik pertama, itu adalah kecepatannya, katakanlah 60 meter per second, atau 60 km per jam ya, 60 meter per second terlalu cepat. Kemudian pada detik kedua, dia akan mengalami kecepatan yaitu 120 km per jam. Nah, selisih antara kecepatan sebelum dengan setelah itu nanti akan konstan atau tekan tetap. Sehingga akan kita peroleh nilai percepatannya ada atau tidak? Iya benar. Nilai percepatannya akan dihasilkan konstan. Kenapa? Karena akibat dari benda mengalami kecepatan berubah beraturan. Oke. Benda bergerak dengan kecepatan tidak tetap akan mengalami percepatan bisa dipercepat, kemudian percepatan juga akan bisa diperlambat, sehingga nanti nilai percepatannya akan bernilai positif dan negatif. Oke, kita masuk ke grafik pada gerak lurus berubah beraturan GLBB dipercepat. Oke, perhatikan ilustrasi di sini. Ada di bawah sini ada jarak antara titik yang satu dengan yang lain. Semakin ke kanan, maka jarak antara satu titik dengan titik yang lain itu akan semakin besar. Kalau semakin besar berarti nanti percepatannya akan dipercepat. Nah, grafik hubungan antara S dan T, V dan T, A dan T pada gambar di bawah ini, yang pertama ini, untuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat, jaraknya berbentuk lingkaran melengkung, grafik pelengkungan ya, di sini. Bukan linear, tapi melengkung grafiknya. Untuk hubungan antara kecepatan terhadap waktu, sini karena percepatannya dipercepat, maka nanti kecepatan akhirnya akan lebih besar daripada kecepatan awalnya. Di pada grafik ini, kecepatan akhirnya itu adalah di 30 meter per second, sedangkan kecepatan awalnya adalah di 0. Jadi, dia mengalami kenaikan kecepatan. Nah, percepatannya akan konstan. Kalau kalian lihat di gambar ini, berapapun kecepatannya dalam selang waktu, maka nanti percepatannya akan 0. Karena ini mengalami perubahan yang tetap kecepatannya ya. Ini adalah persamaan-persamaan pada GLBB untuk dipercepat. X-nya sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Ini sebenarnya ada X0 ya di sini kalau misalkan ada suatu posisi awal daripada bendanya ya. Di mana V0 adalah kecepatan awal, T-nya adalah waktu, kemudian ini sudah familiar di SMP ya. Jadi, Miss juga nggak tulis keterangan daripada besaran-besaran ini, jadi kita mereview pelajaran di SMP. A-nya adalah acceleration atau percepatan, kemudian V-nya di sini adalah kecepatan akhir. Kita lanjut. Grafik pada gerak lurus berubah beraturan, GLBB, diperlambat. Atau nanti hasil daripada acceleration-nya bernilai minus.
Nah, perhatikan jarak antara titik yang satu dengan titik yang lain. Semakin ke kanan, titiknya akan semakin, jaraknya akan semakin kecil. Nah, ini adalah berarti gerak lurus berubah beraturan, tapi diperlambat. Nah, ada 3 grafik di sini, hubungan antara jarak terhadap waktu, hubungan antara kecepatan terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu. Perhatikan, untuk jarak terhadap waktu, maka dia akan melengkung, sama kayak tadi melengkung, tapi ini yang melengkung ke bawah ya. Nah, untuk kecepatan terhadap waktu, karena kecepatan akhirnya lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan awalnya, maka nanti grafiknya linear ke bawah, dengan kecepatannya akan berubah beraturan. Sedangkan percepatannya akan dihasilkan konstan. Ini di bawah sumbu X positif atau nanti percepatannya bernilai negatif ya. Oke, ini adalah persamaan-persamaan pada GLBB untuk diperlambat. Iya, untuk X-nya sama dengan ini. A-nya akan bernilai negatif. Bisa dilihat juga dari grafik. V0 dikali T minus setengah AT kuadrat. Untuk VT-nya adalah V0 dikurang A kali T. Kita masuk ke contoh soal penerapan persamaan-persamaan GLBB yang tadi kita akan terapkan di permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh soal yang pertama adalah seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan awal 5 meter per second dan percepatan tetap 6 meter per second kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 detik. Oke, kalau kalian lihat, ini adalah percepatannya tetap, yaitu 6 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah soal tentang GLBB ya. Yang diketahui dari soal adalah V0, 5 meter per second, kecepatan awal. Kemudian percepatan dilambangkan dengan A, acceleration, 6 meter per second kuadrat. Next, yang ditanya adalah S, pada waktu jarak. Jaraknya pada waktu 4 detik. Kita gunakan atau kita terapkan persamaan pada GLBB. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali AT kuadrat. Di mana V0-nya adalah 5, 5 dikali 10 ditambah setengah dikali dengan 6, 4 kali 4 kuadrat. Maka kita peroleh berapa? Ya, 68 meter. Oke, next. The second question, ini adalah grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau kalian lihat grafiknya ini, kecepatan awalnya di sini, dia akan naik lurus ke atas ya linear. Kecepatan awalnya 2 meter per second, kecepatan akhirnya adalah 12 meter per second. Nah, yang ditanya adalah, hitung percepatan benda dan jarak yang ditempuh oleh benda tersebut. V0-nya adalah 2 meter per second, VT-nya adalah 12 meter per second, di mana waktunya di sini adalah 5 detik. Untuk menentukan percepatannya, A sama dengan, kalau kita pakai persamaan GLBB tadi, VT min V0 dibagi delta T, berarti nanti 12 min 2, ya, 12 min 2 dikurang, 12 min 2, divided by 5, yes. And then we have acceleration equal 2 meter per second square. Okay, next. The answer of B, we have to find the distance. Distance equal V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya adalah 2 dikali dengan T-nya 5 sama dengan setengah kali 2 dikali 5 kuadrat. Okay, we have the distance is 35 meters. Ada cara yang kedua untuk menentukan jarak. Sama halnya kayak tadi di GLB ya. Kalau kalian dikasih grafik hubungan V dan T, maka nanti untuk menentukan jaraknya adalah luas area di bawah grafik. Nah, perhatikan sini. Luas areanya adalah berarti luas
luas yang ini nih yang kalian cari nanti. Untuk 5 detik. Kalau kalian lihat, ini berarti luas apa? Bangun apa? Iya, ini adalah bangun trapesium. Coba ya, kita hitung di dalam kepala kita sendiri. Trapesium, masih ingat rumus luasnya? Iya, rumus luas trapesium adalah panjang sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, tingginya berapa? Tingginya dapat 5, kemudian sisi sejajarnya dihitung di kepala ya. 2 ditambah dengan 12. 2 ditambah 12, 14. Kemudian dibagi 2, 7. Kemudian nanti 7-nya dikali dengan tingginya 5. Berarti 7 kali 5 hasilnya 35 meter. Ya, jawabannya sama ya dengan menggunakan rumus atau dengan menggunakan luas area di bawah grafik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada sebuah pesawat udara terbang dengan kecepatan awal 100 meter per second, kemudian melaju dengan percepatan 25 meter per second kuadrat, sehingga kecepatan menjadi 200 meter per second. Hitung jarak yang ditempuh pesawat terbang tersebut. Yang diketahui dari soal adalah V0-nya sama dengan 100 meter per second, VT-nya adalah 200 meter per second. Ini salah ya, bukan 200 satuannya salah, bukan meter per second kuadrat, tapi oke, saya coret aja. Next, A-nya adalah 25 meter per second kuadrat. Itu jarak yang ditempuh oleh pesawat terbang tersebut. Yep, yang ditanya adalah S-nya. Or kita kenal dengan distance. Kita pakai persamaan. VT-nya lebih besar daripada V0. Ingat kembali, berarti ini dipercepat ya. V0 kuadrat sama dengan VT kuadrat min 2 kali A kali S. Maka nanti kita peroleh jaraknya adalah 600 meter. Any question? Okay, if there is no question, we have to continue. Penerapan dari gerak lurus beraturan. Nah, kalau gerak lurus beraturan, berubah beraturan, itu penerapannya bisa menjadi gerak jatuh bebas, vertikal ke bawah, kemudian vertikal ke atas. Nah, syarat daripada gerak jatuh bebas, contohnya adalah misalkan buah jatuh dari pohon, maka nanti yang mempengaruhi gerak ke bawahnya adalah hanya percepatan gravitasi, sehingga nanti syaratnya adalah kecepatan awalnya adalah 0. Sesuatu benda yang jatuh ke permukaan bumi tapi tidak dipengaruhi oleh kecepatan awal, maka itu disebut dengan gerak jatuh bebas. Di mana persamaannya? Persamaannya tadi ini berasal dari persamaan ya GLBB. Hanya diganti S-nya menjadi H karena dia geraknya vertikal, kemudian G-nya A-nya diganti dan G yang akan dipengaruhi percepatan gravitasi. Oke, apabila dia geraknya jatuh bebas atau jatuh ke bawah, baik nanti vertikal ke bawah atau jatuh bebas, maka nanti G-nya atau percepatan gravitasi bernilai positif. Karena dia mengarah ke pusat bumi ya. Nah, kalau sebaliknya nanti dia mengarah ke atas atau gerak vertikal ke atas, maka nanti percepatan gravitasinya akan bernilai negatif karena dia melawan percepatan gravitasi daripada bumi. Di mana percepatan rumus H-nya atau tinggi yang ditempuh oleh sebuah benda pada gerak jatuh bebas, H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Kita substitusi nilai V0-nya adalah 0, sehingga nanti kita peroleh ketinggian yang dicapai oleh sebuah benda setelah dilempar atau setelah jatuh pada T detik, maka nanti hanya adalah setengah GT kuadrat. Contoh soalnya ini. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 45 meter. Bila percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, ini meter kuadrat ya, ada yang kurang. Oke, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh tanah. Dari soal diketahui adalah V hanya 45 meter, kemudian G-nya
10 meter per second kuadrat. Ini kurang kuadratnya ya. Oke, next. Yang ditanya adalah T-nya. Kita pakai persamaan tadi. H sama dengan setengah GT kuadrat. Kita substitusi nilai H dengan nilai G-nya. Maka kita peroleh nilai T-nya adalah akar dari 9 sama dengan 3 second. Oke, next. Kita sampai ke conclusion. Untuk materi hari ini, what's the conclusion? Berdasarkan discuss dan presentasi kelompok kalian tadi, kita akan sama-sama membuat conclusion untuk materi pembelajaran hari ini. Iya, di mana GLB itu adalah gerak benda, lintasannya lurus. Oke, lintasan lurus, itu satu ya, clue-nya, notes-nya. Dengan kecepatan tetap, lintasan lurus yang pertama, yang kedua adalah kecepatannya tetap, yang ketiga adalah percepatannya 0, karena tidak ada perubahan kecepatan ya. Next, untuk GLBB, geraknya sama, yaitu lintasannya lurus, kemudian percepatannya tetap. Kemudian ini tadi kecepatan berubah beraturan ya, kurang. Oke. Berubah beraturan. Oke. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Apakah ada pertanyaan? Iya. Kalau tidak pertanyaan, kita akan kembali ketemu lagi di meeting berikutnya. See you next time. And don't forget study every day. And thank you for joining. See you next time. Bye-bye.